sudah bebankan dengan segala macam beban. Itu harus baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalah sedang dihadapi sebenarnya masalah kecil dibesar-besarkan. Seakan-akan akan begini dan begitu. Akan hancur. Enggak. Tenangkan diri. Makanya Allah sebutkan orang yang masuk surga nanti jiwa yang mutmainnah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Memang dia selalu tenang, dewasa, enggak tergesa-gesa. Memang begitu. Jangan selalu dibebani dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu sebenarnya. Alhamdulillah. Memang seperti itu. Thumma dzukiral ghina. Kemudian disebutlah kepada Nabi SAW, apakah memang salah satunya yang bisa membuat orang bahagia adalah harta? Maka Nabi SAW mengatakan, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya benar, kekayaan juga bisa membuat orang bahagia. Dan ini pelajaran penting di sini. Bahwasanya semua muslim dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Anjuran itu. Ya. Tapi kan Ustaz, saya masih miskin. Ya miskin sekarang. Coba ikhtiar. Berdoa, berusaha. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, maksudnya juga diantaranya adalah memahami hukum agama, diantaranya juga mencari rezeki yang halal. Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Coba ikhtiar, berusaha. Gitu kan. Allah SWT akan bisa mengubah keadaan orang kalau dia memulai mengubah dirinya sendiri. Kalau tidak maka tidak akan berubah. Ya, dia di sana maaf jual gorengan, lalu dia mengatakan sudahlah cukup dengan ini saya jual gorengan saja. Dia tidak punya tumuh, tidak punya keinginan untuk maju misalnya. Ya sudah, begitu saja berarti. Tapi kalau dia tumuh itu punya keinginan besar dan ini boleh dalam syariat. Tamak terhadap rahmat Allah boleh, rahmat Allah. Tidak boleh tamak pada apa yang ada pada orang lain. Orang lain sudah menikah sama si fulan atau punya rumah di komplek ini atau punya mobil, tidak boleh kita tamak dengan itu. Itu rezeki Allah kasih. Tapi tamak dengan rahmat Allah, minta supaya Allah berikan kesehatan tambahan, harta tambahan, keturunan tambahan, itu semua boleh, bagian daripada syariat. Namanya tumuh. Tumuh itu maksudnya punya keinginan untuk selalu sukses dan maju. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, waktu beliau jadi gubernur Madinah, beliau lalu didatangi oleh sebagian orang yang menceritakan kisah itu. Dia mengatakan, aku ini termasuk laki-laki yang punya tumuh yang besar. Maksudnya punya angan-angan yang besar. Ingin selalu menjadi orang yang lebih baik. Dan itu boleh dalam syariat. Dan aku berharap aku bisa menjadi khalifah satu waktu. Angan-angannya menjadi khalifah. Pada waktu itu dia cuma gubernur. Jadi kayak jadi raja gitu kan. Ternyata dalam hitungan 2 atau 3 tahun saja betul-betul jadi khalifah. Seperti yang dia inginkan. Karena mereka punya tumuh tadi, punya keinginan besar dan ingin membangun masa depannya dengan itu. Allah kasih, selama itu baik. Jadi jangan vakum teman-teman sekalian. Kita disuruh oleh Allah SWT untuk maju, bergerak. Jadi kan? Nah pada saat disebutkan masalah harta, boleh nggak orang menjadi kaya, maju, sukses? Kata Nabi SAW, tidak masalah orang menjadi kaya. Yang penting diikuti dengan ketakwaan. Dia tahu sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Dan di itu makin kaya, makin bertakwa kepada Allah. Makin pintar, makin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, makin patuh. Itu yang dimaksud di sini. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Pelajaran besar dalam hadis ini adalah bagaimana orang punya angan-angan yang besar untuk menjadi orang yang besar, sukses ya. Dan dengan itu dia bisa lebih banyak mendapatkan pahala. Daripada kita cuma masuk masjid sholat, kita berpikir satu waktu kapan saya bisa punya masjid sendiri ya. Supaya saya juga bisa dapat pahala sebagaimana orang yang bangun masjid ini misalnya. Jadi bukan cuma sekedar masuk saja. Hari ini kita haji, kapan ya saya bisa punya travel, saya hajikan orang. Punya angan-angan yang besar. Hajikan orang. Buat yang sesuatu yang besar. Bisa dalam Islam. Bahkan itu bagian daripada syariat kita gitu. Juga dikatakan, ini pelajaran selanjutnya, wasihhatu liman ittaqa khairu minal ghina. Tapi ketahuilah, kalau ada orang sehat, dia ikuti kesehatannya dengan ketakwaan, lebih baik daripada orang kaya tapi tidak punya ketakwaan. Tentu di sini kalau kita berikan semacam level-levelnya, yang paling baik adalah orang kaya, sehat, bertakwa. Itu yang paling bagus. Dia udah kaya, dia udah sehat, Allah berikan juga ketakwaan. Punya ilmu agama dan beriman kepada Allah. Yang keduanya adalah orang yang ya, sehat dan bertakwa. Jadi kan, ini termasuk level yang datang setelahnya. Kalau orang kaya tapi tidak bertakwa, sehat tapi tidak bertakwa, ini semua dianggap tidak bisa masuk dalam level orang-orang beriman. Dan yang terakhir ini saksi bahasan kita sesuai dengan judul jiwa yang baik atau jiwa yang ceria adalah watibun nafs minan ni'am. Dan kau tampil ceria kata Nabi, menunjukkan kau gembira karena Allah buat kau masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa ngobrol, masih bisa aktivitas. Memperlihatkan nikmat itu dengan ceria adalah bagian daripada mensyukuri nikmat.
Jadi nggak boleh kita selalu cemberut, ya, keluh kesah. Ini nggak baik. Bahkan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah masukkan dalam buku beliau dosa-dosa besar adalah berkeluh kesah. Keluh kesah, semuanya keluh kesah. Begitu ketemu ngobrolin tentang suaminya, semuanya buruk, nggak ada kebaikan suami itu. Tapi dia masih status istri, gitu kan? Begitu juga dengan suami, ketemu istrinya semua jelek, nggak ada kebaikannya. Kata Nabi SAW, tidak layak orang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia dapatkan satu kekurangan, dia akan dapatkan kelebihan dari sisi yang lain, gitu kan? Justru kekurangan orang dijadikan sebagai ajang pahala, bukan malah sengaja dicari kesalahannya gitu. Ya, cobalah hidup teman-teman lebih tenang. Ya, nikmati hidup ini, jangan tergesa-gesa, ya, dan coba cari prestasi yang terbaik. Jadi pertemukan semua itu. Karena kata Nabi SAW, al-anatu minar rahman, sifat kedewasaan tidak tergesa-gesa dari Allah, dari zat yang maha penyayang. Wal ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa, terburu-buru, balas dendam, ini marah segala macam, itu adalah dari syaitan. Jadi tidak usah kita masuk ke zona-zona syaitan ini. Coba tenang, ya. Kemudian kita tetap punya prestasi-prestasi yang terbaik, dan seperti itulah kita dalam semua kondisi selalu tenang. Itu yang dimaksud dengan jiwa yang baik. Selanjutnya, kalau ada di antara kita teman-teman yang belum Allah bukakan rezeki, maka sangka baiklah dengan Allah, sangka baik. Allah SWT lebih tahu masalah itu. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, Allah akan berfirman kepada para malaikat khusus yang pembagi rezeki. Allah mengatakan, luaskan rezekinya hambaku si fulan. Allah tunjuk. Karena kalau kau luaskan dia makin bersyukur. Dan sempitkan, sedikitkan rezekinya si fulan, karena kalau kau bukakan dia akan kufur. Ada orang, waktu dia masih miskin sholat di masjid terus. Begitu Allah kasih saat, motor saja. Belum mobil, udah mulai nggak sholat di masjid. Dikasih mobil, udah nggak sholat, lalai. Bagaimana caranya Allah memberikan nikmat yang besar? Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, jiwa yang baik adalah berhias dengan ilmu agama dan akhlak yang baik. Dan gembira atas taufik yang diberikan Allah untuk mentaatinya merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Yang dimasukkan di poin ketiga ini yang saya sering bilang, saya ingatkan kembali. Jadi majelis ilmu seperti ini, masjid, memang dipenuhi oleh orang-orang yang bersih, yang baik, yang tampan, yang cantik, yang harusnya begitu. Yang saya masukkan di sini bukan berarti orang jelek nggak boleh ke masjid, enggak. Tapi ada kesan kalau cantik sama gagah bukan di masjid tempatnya. Tempatnya tuh di sinetron gitu. Jadi artis, ya. Sayang kenapa di sini? Ini kan gagah nih. Kenapa nggak jadi foto mode? Ini cantik, kenapa nggak begini? Disuruh buka hijabnya. Loh kok aneh ini? Seakan-akan orang yang soleh, tempat-tempat baik hanya untuk orang jelek saja. Hah? Ini aneh nih, saya tersinggung ini. Nggak boleh begini. Karena begitu luar biasa gitu. Kalau lihat anaknya sedikit lucu, jadi ini aja. Bukan disuruh hafal Quran. Kan bagus, sudah hafid Quran, orangnya tampan. Hafid Quran, orangnya cantik, kan bagus gitu kan. Jadi tempat-tempat ibadah dipakai untuk orang yang berhias, orang yang baik gitu loh. Jadi walaupun bercampur antara orang yang punya kekurangan fisik dan juga punya kelebihan. Tapi orang yang punya kelebihan ini tidak boleh berpisah dari tempat-tempat yang baik, orang-orang saleh. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tampan. Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang tampan semua. Digambarkan fisik-fisik mereka itu kulitnya putih, orangnya tinggi besar, tampan gitu kan. Para sahabat itu semua dikenal dengan ketampanannya umumnya ya. Mungkin 1-2 orang yang disebutkan dalam riwayat seperti kisah Hubaib dan beberapa sahabat Nabi yang lain yang mungkin mereka punya kekurangan fisik. Tapi yang lain umumnya disebutkan mereka punya kelebihan gitu kan. Dan itu digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk kemaksiatan. Ini kandungan daripada hadis. Kita akan coba bedah lebih dalam hadis ini insyaallah. Kita ambil daripada riwayat potongan langsung hadisnya, annahu sami'a Muadz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani yuhadditsu an abi. Jadi di sini dia dengar ya, Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami yang ada tulisan dalam bahasa Indonesia itu dalam sanad hadisnya itu mendengarkan dari Muadz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani. Dikatakan di situ dia berbicara dari ayahnya. Berarti Muadz meriwayatkan dari Abdullah ya. Dari pamannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana zaman dulu itu ayah sibuk mengajarkan pada anaknya, paman mengajarkan pada ponakan, dan mereka saling menukil hadis. Sehingga
satu keluarga itu mereka saling turun-temurun meriwayatkan hadis. Saya dengarkan dari ayah saya dari si fulan, fulan dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Sehingga ada silsilah yang berhubungan dengan sanad hadis yang mereka ingin panen pahala di situ. Dikatakan bahwasanya potongan yang kedua itu potongan pertama ya. Bagaimana zaman dulu tuh orang ayah mengajarkan pada anak, paman pada ponakannya dan seterusnya. Dan ponakan atau anak belajar dari orang tuanya lalu menukil ilmu itu dari mereka. Pelajaran kedua, anna Rasulullah SAW kharaja alaihim wa alaihi atharu guslin. Bahwasanya Nabi SAW satu hari pernah keluar menemui kami, para sahabat dalam kondisi beliau habis mandi. Dan hukum mandi dalam Islam ada yang wajib, ada yang sunnah dan ada yang mubah. Ya. Kalau dia mandi junub, mandi Jumat bagi laki-laki, mandi haid dan nifas setelah bersuci bagi wanita, itu adalah mandi wajib. Jadi kan? Dan tidak boleh kita ada pilihan dalam masalah kita wajib mandi. Kalau tidak berdosa tentunya ya. Kemudian ada mandi yang hukumnya sunnah dan ada yang mubah. Di sini sunnah sama mubah itu sebenarnya tinggal rincian para ulama. Asal hukumnya mandi mubah, boleh dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa gitu kan. Tapi dia akan menjadi sunnah kalau kita niatkan hal yang mubah tadi itu menjadi sesuatu yang kita inginkan untuk merawat badan misalnya. Jadi gerah itu bukan hanya sekedar oh saya mandi karena saya gerah nih, gak enak, badan saya melengket, kulit melengket, apalah segala macam bahasanya. Enggak, bukan cuma itu. Memang saya mandi karena saya niatkan Allah mendatangkan rasa gerah ini supaya merawat badan yang Allah amanahkan. Itu akan berubah jadi sunnah, jadi pahala. Makanya saya mengajak teman-teman sekalian dan tuntut diri saya terlebih dahulu. Kita bisa mengubah banyak hal yang mubah menjadi sunnah. Hanya dengan niatnya. Seperti makan, minum mubah. Kita kalau kerjakan tidak dapat pahala, kita kalau tidak makan pun tidak masalah gitu kan. Bebas, kita diberikan kebebasan. Tergantung. Tapi tentu orang akan memenuhi kebutuhannya. Tapi dia bisa ubah hal mubah itu menjadi sunnah. Jadi pahala. Dengan cara dia niat makan untuk memberikan nutrisi pada tubuhnya yang sedang Allah berikan rasa lapar, rasa haus. Dengan niat merawat jasad yang Allah amanahkan jadi pahala. Kan gitu. Itu juga dengan mandi ya, dan seterusnya.